Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan LPTK Negeri Malang, perkenalkan saya Lina Mariana, mahasiswi PPG dalam Jabatan kategori 1 Angkatan 3 dengan nomor peserta 2015 007 55893 dari kelas Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 11 bertempat di SMA Negeri 7 Barabai dengan materi teks berita. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Sekali lagi, siap untuk belajar? Siap. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma kamila. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran kalian. Namanya yang Ibu panggil silahkan angkat tangannya. Ahmad Sihabudin, Muhammad Nur Fadli Ramadan, Indah Herlina, Nur Habibah, Muhammad Debi Rahman, Siti Nurhalisa, Muhammad Asminuddin. Ya. Terima kasih sudah berhadir hari ini. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ibu harap semuanya untuk berdiri.
Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silahkan duduk kembali. Ibu akan meninjau kembali siapa yang masih ingat materi kita pada minggu sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat apa aja materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang? Ya, tentang teks berita. Apa ada yang masih mengingat apa itu teks berita? Apa itu teks berita? Mungkin kalian sering nonton berita ya lah. Nah, kira-kira dalam berita itu apa? Mengenai apa aja? Apa? Tentang? Menyajikan menyajikan informasi secara faktual dan aktual. Dalam sebuah berita itu biasanya ada memuat 5W. Nah, apa itu? Masih ingat apa? Apa itu 5W plus 1H? Coba siapa yang bisa menyampaikan? Angkat tangannya. Ya, Rifana. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, ada 5W, 1H, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di layar depan lah. Di sini Ibu memberikan beberapa buah pertanyaan. Yang pertama, apakah yang menjadi berita paling populer selama seminggu belakangan ini? Mungkin kalau yang sering nonton berita di TV, tahu ini apa, berita apa yang sering muncul dalam seminggu belakangan ini. Tentang apa? Ya. Banjir, Bu. Ya, tentang banjir. Karena kita sudah memasuki musim hujan. Terus apa lagi? Kebakaran. Ya, kebakaran. Bisa. Nah, sekarang selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang konsep 5W plus 1H? Yang tadi? Apa? Yalah. Terus? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Mengapa? Ya. Nah, konsep 5W plus 1H dipakai dalam konsep membahas topik berita. Tadi kan sudah kalian sebutkan, berita yang paling populer dalam seminggu belakangan ini adalah tentang banjir. Dapatkah kalian analisis berita tersebut berdasarkan unsur 5W plus 1H? Bisa tidak? Bisa. Nah, kalau bisa nanti kalian langsung praktek. Kalian menganalisis unsur 5W plus 1H pada saat pembelajaran nanti. Ibu bagikan teks beritanya. Selanjutnya, mengapa sebuah berita harus memenuhi syarat 5W plus 1H? Apa akibatnya jika sebuah berita tidak mengikuti 5W plus 1H? Ada yang bisa menjawab? Ada. Ya, Ridho. Ada berita yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan jelas. Ya, agar berita yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan jelas. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ada, untuk menghindari kesalahan tafsir pembaca. Untuk menghindari tafsir kesalahan, ya. Kita beri tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silahkan kalian simaklah. Kepala berita, leher berita, dan tubuh berita. Bila diperlukan, uraian lebih panjang, namun kurang penting akan ditambahkan di bagian kaki berita.
Jadi bagian paling penting itu berada di atas, lalu semakin ke bawah adalah semakin tidak penting. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari bagian berita tersebut. Yang pertama adalah kepala berita. Bagian pembuka berita yang biasanya disebut kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala berita mengandung jawaban atas pertanyaan yang dengan unsur adisimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan penyuntingan tulisan oleh editor saat melakukan penyuntingan karena terjadi keterbatasan ruang pada halaman media. Dengan adanya struktur yang sudah terstandar, penyuntingan tidak akan ragu memotong paragraf terbawah. Nah, di sini sudah ada contoh kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8.11 menit hingga. Nah, tadi sudah memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang Ibu menegaskan kembali materi yang ada dalam video pembelajaran tadi. Nah, tadi sesuai video tadi, Ibu tegaskan kembali, Ibu ulang kembali. Struktur berita terdiri yang pertama adalah terdiri atas judul berita, kemudian diikuti kepala berita, kemudian ada perangkai, leher, tubuh berita, dan kaki berita. Selanjutnya, untuk kepala berita itu terdiri atas memuat 5W plus 1, ya, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dalam tubuh berita itu terdapat penjabaran yang lebih terperinci dari gagasan yang terdapat pada bagian-bagian sebelumnya. Dan pada akhir berita disebut juga kaki berita berisi kesimpulan dari peristiwa atau narasumber. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai teks berita di media cetak dan elektronik secara tepat. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya pembelajaran kita hari ini adalah berbasis pada masalah. Nah, dari masalah tersebut kalian cari solusinya. Cari solusi dari masalah itu. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket kalian halaman 32. Atau bisa kalian lihat pada tayangan yang Ibu tayangkan di depan kalian. Di sini Ibu akan memberikan sebuah masalah teks berita yang berjudul pesawat terbang 400 miliar buatan RI makin laris manis. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagikan LKPD. Kalian secara berkelompok cari solusi atas masalah yang Ibu berikan. Kemudian berikan solusinya pada lembar LKPD. Ibu harap kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Silahkan baca dan pahami LKPD. Cari jawaban kalian bisa dari buku paket, bisa dari internet maupun hasil diskusi dari kalian, teman kalian. Silahkan kerjakanlah. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, silahkan dicari apa. Ya, apa. Nah, namanya apa? Apa menanyakan informasi apa yang terdapat dalam
berita. Kemudian apalagi di mana tempatnya. Kemudian apalagi? Mengapa? Ya, ya bisa dicari di teksnya lah. Ya bang, sudah dapat lah. Mau saja apa? Strip aja. Nggak ada dat. Misalnya ini kan nomor 5 plus 1H. Berarti ada apa? Sesuaikan apa? Apa mengenai apa informasinya di sini? Tentang apa? Ya bisa ditulis. Ya siapa yang siapa ini bisa menyatakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Ya, kemudian di mana menyatakan tempatnya. Kemudian kapan menyatakan waktu. Apakah semua sudah selesai mengerjakan? Nah, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan. Yang lain bisa menanggapi atau memberikan pendapat apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Nah, siapa yang siap untuk presentasi ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asminuddin. Saya Ahmad Syahabuddin. Nur Halifah. Novita Rahmah. 1. What? Apa yang terjadi? Pesawat terbang diminati banyak negara. Wow, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang terlibat dalam peristiwa itu adalah PT Dirgantara Indonesia. Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sudah diekspor ke berbagai negara. When? Kapan peristiwa itu terjadi? Kini. Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Di Indonesia. How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena dipesan oleh berbagai negara. Judul: pesawat terbang seharga 400 miliar rupiah. Buatan Republik Indonesia makin laris manis. Kepala berita: produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh banyak negara. Leher berita: jumlah pesawat terbang CN-235 yang dipesan oleh negara-negara lain dan jumlah pesawat yang digunakan TNI AL. Tubuh berita: negara asing dengan pesanan paling banyak adalah Korea Selatan dengan 12 unit, disusul Turki dengan 9 unit. Kemudian negara tetangga Malaysia juga tidak ketinggalan dengan membeli 8 unit. Kaki berita: berdasarkan data perakitan pesawat, PT DI menunjukkan hal positif. Untuk CN-235 pada 2012 hanya 3 unit, lalu 2019 sebanyak 4 unit, dan 2021 ada 6 unit, sedangkan INC212 pada 2012 sebanyak 3 unit. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan temannya, mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan, apabila ada pertanyaan atau tanggapan hasil presentasi kelompok 1, silahkan acungkan tangannya. Sudah cukup? Ya, jelas sudah? Ya, silahkan duduk untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, saya Rifana Julaiha. Rahmi, Hapus Amin. Saprudin.
Untuk pertanyaan, struktur berita secara lengkap pada teks pesawat terbang seharga 400M buatan RI makin laris manis, yaitu yang pertama ada judul, pesawat terbang seharga 400M buatan RI makin laris manis. Kepala berita pada paragraf 1, leher berita paragraf 2 sampai dengan 5, tubuh berita paragraf 6 sampai dengan 7, kaki berita paragraf 8 sampai dengan 9. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok lain bisa ada yang menanggapi dari kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok kami ingin menanggapi kepada kelompok 4. Nah, berdiri aja. Ada sedikit perbedaan. Nomor 1, unsur buatnya di kelompok kami adalah pesawat terbang buatan Indonesia diminati banyak negara. Ya, terima kasih tadi Ibu tegaskan kembali untuk jawaban kelompok 4 tadi. Sebenarnya apa yang kelompok 4 sampaikan tadi benar. Tanggapan dari kelompok 5 pun sebenarnya sama benar, cuma dari segi bahasanya aja yang agak sedikit berbeda. Mungkin itu aja. Kepada kelompok 4, Ibu persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Silahkan berduduk sama untuk kelompok 4. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini apa aja? Tentang struktur dan unsur teks berita. Oh, jadi pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan unsur teks berita. Ya, apa aja bagian dari struktur teks berita? Judul. Ya, pertama ada judul, kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah, kemudian apa lagi? Dalam sebuah teks berita memuat unsur 5W plus 1H. Yang pertama ada apa, di mana, ya, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk lebih memahamkan apa yang kita pelajari pada hari ini, silahkan kalian evaluasi. Evaluasinya kalian jawab soal Ibu. Nah, soalnya Ibu kirimkan lewat grup. Silahkan kalian jawab soalnya dengan mengklik salah satu jawaban yang paling tepat. Jawab aja. Jawab, silahkan jawab lah, silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Jawab sebujur-bujurnya. Kalian jawab, Bu. Kalian jawab, baca, pahami soalnya, silahkan pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Pahami, cermati soalnya, baru kalian pilih salah satu jawaban yang paling tepat.
Bagaimana? Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pembelajaran teks berita hari ini? Ya, Ripana? Menentukan struktur berita. Ya, ada tambahan yang lain? Ya? Menentukan solusi dari teks berita. Menentukan solusi dari teks beritanya. Ya. Nah, sekarang apakah LKPD dapat membantu dalam memahami materi? Ya, dapat membantu. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Ya, bertanya pada guru. Kemudian bisa lagi, apa lagi? Ya, belajar lagi, mengulang kembali apa yang disampaikan di rumah. Nah, kemudian kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Ya, bisa kepada guru atau bisa kepada teman yang lebih lebih paham atau mengerti. Nah, jika kamu diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? 5. Ya, bintang 5 karena kalian sudah berusaha untuk melakukan atau mencari solusi yang terbaik atas masalah yang tadi pada teks berita tadi. Nah, mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, minggu berikutnya, kita akan melanjutkan materi kita masih pada teks berita, tapi kita akan menulis teks berita berdasarkan struktur dari teks berita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.